STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Masyaral jamaah, para pendengar Radio Syiar Tauhid yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kepada kita berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita taufik sehingga kita mampu melaksanakan sisa bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada Ramadan-Ramadan yang akan datang. Sesungguhnya orang yang dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian dia mampu memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meraih ganjaran pahala yang Allah telah persiapkan, maka berbahagialah bagi dia. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut, karena itu anugerah yang sangat agung ketika Allah memberikan kepada kita umur, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, menyempurnakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, maka sungguh ini suatu kebahagiaan yang besar, suatu nikmat yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita sampai akhir Ramadan. Kemudian apa yang kurang semoga Allah memperbaiki. Apa yang telah kita lakukan dengan benar semoga Allah terima dari kita. Sesungguhnya hanya kepadanya lah kita meminta, hanya kepadanya lah kita berharap pahala dari setiap amalan yang kita lakukan. Tapi kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian khusus Ramadan. Itu kajian yang saya pilih, kajian kitab dari kitab Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu bab tentang hikmah-hikmah diwajibkannya puasa. Dan di dalam kitab ini beliau sebutkan ini majelis yang ke-9. Dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dari mukaddimah yang beliau sebutkan tentang hikmah puasa ini, beliau menyebutkan bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, aturan-aturan yang Allah perintahkan untuk kita ikuti, itu sebagai ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya untuk Allah mengetahui siapa di antara hamba-hamba tersebut yang benar-benar sebagai hamba Allah, dan siapa pula di antara mereka yang menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Karena ibadah yang Allah wajibkan itu berbagai macam. Saya sebutkan sebelumnya, ada ibadah yang sifatnya maliyah seperti zakat, ada ibadah yang sifatnya badaniyah seperti sholat, ada ibadah yang sifatnya digabungkan antara badaniyah dan maliyah seperti haji, kemudian seperti jihad. Kemudian ada pula ibadah tersebut hanya perintah untuk menahan sesuatu yang dicintai, seperti ibadah puasa. Ya, ini adalah ibadah menahan diri dari sesuatu yang dicintai dan diinginkan. Tentu kita ingin makanan, ingin minuman, kemudian ingin mempergauli istri. Namun untuk waktu, sementara waktu di setahun sebulan, setahun setiap tahun sebulan, 30 hari atau 29 hari, Allah memerintahkan kita untuk menahan dari perkara itu semua, dari semenjak adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, tujuannya adalah agar supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu, dia dalam masalah ibadah badaniyah, dia selalu siap. Sholat bagus, nggak pernah tinggal. Giliran ibadah yang sifatnya maliyah agak berat. Nah, maka yang seperti ini sebenarnya dia bukan menjadi hamba Allah yang hak, akan tapi menjadi hamba hawa nafsu. Kenapa? Dia sholat itu karena sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu diperintahkan zakat, dia tinggalkan karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka orang seperti ini pada hakikatnya dia bukan menjadi hamba Allah yang hakiki. Demikian pula ada sebagian orang terkadang zakat mau tapi sholat tidak mau.
Kemudian ada sebagian orang tidak mau dua-dua, seperti haji dan umroh. Dia banyak harta, badannya juga sehat, mampu bagi dia untuk melaksanakan. Akan tetapi dia enggan untuk mengeluarkan hartanya dan enggan pula untuk menggerakkan badannya melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Nah, disinilah akan terlihat siapa mereka yang benar-benar hamba Allah dan siapa pula di antara mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh, "Idza tabayyana dzalika fa inna lis-siyami hikaman katsirah." Nah, jika telah jelas permasalahan di atas, bahwasanya syariat yang Allah syariatkan itu bersumber dari Zat yang Maha Hikmah, di antara nama Allah adalah Hakim, sehingga semua syariat Allah, semua aturan Allah itu datang dari Zat yang Maha Bijaksana, sehingga semua dari apa yang Allah wajibkan mengandung hikmah-hikmah di dalamnya. Saya sudah sebutkan bahwasanya ada hikmah yang diketahui oleh sebagian orang, ada hikmah yang tidak diketahui. Namun bukan berarti ketika tidak diketahui adanya hikmah dalam suatu ibadah, tidak ada hikmah dalam ibadah tersebut. Tidak, semuanya ada hikmah, hanya saja dia tidak mengetahui, menunjukkan lemahnya dia, kemudian kurangnya ilmu dia. Sementara semua yang Allah wajibkan, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dilakukan, semua larangan yang Allah larang kepada hamba-hambanya, dibalik semua ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian saya sebutkan, apabila telah jelas perkara di atas, maka sungguh bagi puasa tersebut memiliki hikmah yang sangat banyak. Istaujabat an yakuna faridatan min faraidil Islam, sehingga pantaslah puasa itu menjadi kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Wa ruknan min arkanihi, dan jadi rukun dari rukun Islam. Dan puasa termasuk salah satu dari rukun Islam, dan sangatlah pantas puasa ini untuk menjadi rukun dari rukun-rukun Islam. Baik, kemudian kata Syekh, famin hikamis siyam, maka di antara hikmah diperintahkannya untuk berpuasa, annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul abdu fiha ila rabbih bitarki mahbubatihi wa mushtahayatihi min ta'amin wa syarabin wa nikah. Maka di antara hikmah berpuasa, puasa itu adalah ibadah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang hamba bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah puasa tersebut kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia sangat inginkan berupa makanan, minuman, dan nikah. Yes, dia meninggalkan ini semuanya mimbab takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan hanya sebatas adat. Mungkin sebagian orang dengan alasan ingin kurus, dia ingin menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak mendekati istri misalnya. Nah, secara lughawi dikatakan siam, menahan diri. Namun secara istilah syar'i dia tidak dikatakan orang yang berpuasa. Karena berpuasa itu harus dibarengi dengan niat sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia meninggalkan sesuatu yang dia sukai, makanan, minuman, dan nikah. Nah, kemudian kata Syekh, fayadharu bidzalika sidqu imanihi, maka dengan dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu yang dia sukai, maka jelas nampaklah bagi dia kejujuran keimanannya. Maka kalau orang mengatakan beriman kepada Allah namun tidak tunduk dengan syariat Allah, tidak mau melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada dia, maka ucapan dia bahwasanya dia beriman adalah dusta. Kalaupun dia hanya sangat lemah sekali imannya. Baik, wa kamalu ubudiyatihi lillahi, dan ini sebagai bentuk kesempurnaan ubudiyah dia, perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya seorang hamba itu dia akan tunduk sepenuhnya kepada yang memerintahkan dia, kepada yang menguasai dia, kepada yang telah menciptakan dia. Kita semuanya hamba Allah, Allah menciptakan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Maka sebagai bentuk kesempurnaan hamba adalah tunduk sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan oleh Khaliknya, oleh penciptanya. Maka ketika dia berpuasa seperti ini takarub kepada Allah, ini sebagai bentuk kesempurnaan ubudiyah dia, perhambaan dia kepada Allah. Wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma indahu. Dan ini sebagai bentuk kekuatan kecintaan dia kepada Allah dan bentuk harapan dia kepada Allah apa yang ada di sisinya. Karena kita berpuasa tentunya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berpuasa karena kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, maka puasa itu adalah suatu amalan yang agung tatkala kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik puasa ini ada harapan-harapan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji
Bagi mereka yang bersabar di atas puasanya, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, menahan mulutnya, tidak ghibah, tidak namimah, menahan matanya, tidak melihat sesuatu yang diharamkan, menahan telinganya, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan, menahan tangannya, tidak menggerakkan kepada sesuatu yang diharamkan, demikian juga kakinya. Ketika itu dia lakukan semuanya kepada Allah, dia sabar, maka sungguh Allah memberikan ganjaran yang tidak terhingga kepada dia. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan menunaikan kepada orang-orang yang sabar pahala tanpa hisab. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah sabar. Semuanya kita di situ mengandung semua kesabaran. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lapar, ya, membuat terkadang mulut kita tidak sedap. Dan itu semuanya lahir muncul dari bentuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka. Ini harapan kita berpuasa kepada Allah. Bukan hanya sekedar, oh sudah sampai tahun bulan Ramadan puasa, ikut-ikutan puasa seperti manusia yang lainnya. Sehingga tidak bernilai puasa yang dia lakukan tersebut. Ya, dia menahan sesuatu yang pada asalnya dibolehkan, namun dia tidak menahan diri sesuatu yang diharamkan secara selama-lamanya. Seperti ghibah, ya, namimah dan sebagainya, dia hanya menahan lapar saja. Maka ibadah yang seperti ini, walaupun puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Ya, baik. Kemudian kata beliau, "Fa'innal insan la yatruku mahbuban lahu illa lima huwa a'dham indahu minhu." Nah, seseorang itu dia tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang paling dia cintai kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintai dari perkara tersebut. Nah, seperti seorang itu dia mencintai makanan dan minuman. Namun kecintaan dia kepada Allah melebihi dari makanan dan minuman tersebut. Ketika dia meninggalkan karena Allah, maka sungguh dia lebih mencintai Allah daripada makanan dan minuman. Karena kebiasaan orang, dia itu akan memberikan sesuatu yang dia cintai kepada sesuatu yang lebih dia cintai. Lihat seorang bapak, dia tidak akan pernah merasa kehabisan harta untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tidak akan pernah merasa merugi tatkala dia mengobati anaknya ketika ditimpa sakit. Bahkan dia rela untuk menjual sesuatu yang dia cintai. Kenapa? Karena ada yang lebih dia cintai daripada harta tersebut. Ya. Nah, coba lihat, apakah orang akan seperti itu semuanya? Dia akan jual hartanya, berikan kepada orang lain supaya orang disembuhkan? Enggak. Buktinya dia lebih mencintai ini daripada yang lainnya. Namun ketika ada yang lebih dia cintai daripada harta ini, seperti anak, maka harta ini akan dia korbankan untuk kesembuhan anaknya. Akan dia korbankan untuk kebahagiaan anaknya. Akan dia korbankan untuk pendidikan anaknya. Ini sesuatu yang dicintai. Namun ada yang lebih dia cintai, maka dia akan korbankan ini semuanya kepada yang lebih dia cintai. Nah, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan sesuatu yang dia cintai, makanan, minuman, jima, sesuatu yang nikmat di kehidupan dunia ini. Namun dia rela meninggalkan ini semuanya, menjauh dari ini semuanya karena kecintaan dia kepada Allah melebihi daripada perkara itu semuanya. Baik. Walamma 'alimal mu'min anna ridallahi fi siyami bitarki syahwatihi al-majbul ala mahabbatihi qaddama ridha maulah ala hawahu. Nah, tatkala seorang mukmin dia mengetahui bahwasanya keridhaan Allah dengan dia berpuasa itu dengan cara meninggalkan syahwatnya, yang syahwat itu adalah tabiat. Kemudian kepada yang lebih dia cintai dari syahwat tersebut, maka dia lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada memperturutkan hawa nafsunya. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan perkara tersebut, yaitu makanan dan minuman. Fataraka ashadda ma yakunu syauqan ilaiha lianna ladzatahu wa rahatan nafsihi fi tarki dzalika lillahi azza wa jalla. Sehingga dia meninggalkan syahwatnya tersebut yang sangat dia cintai itu kepada sesuatu yang lebih dia cintai daripada memperturutkan syahwat tersebut, yaitu daripada dia untuk mendapatkan ketenangan jiwanya dengan dia memperturutkan syahwatnya kepada istrinya, kepada makanan yang dia miliki, dia tinggalkan semuanya karena Allah lebih dia cintai. Dia beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan itu semuanya lebih dia cintai. Walidzalika kana katsirun minal mu'minin law duriba aw hubisa ala an yuftir yawman min Ramadan
biduni udrin lam yuftir. Lihat sini kata Syekh, menunjukkan bagaimana seorang mukmin dia benar-benar menjaga puasanya. Dia benar-benar tidak akan merusak puasanya. Kebanyakan kaum mukminin kalau seandainya dia dipukul atau dipenjara agar supaya dia mau membuka puasa sehari saja tanpa ada udzur, maka dia tidak akan berbuka. Silakan penjarakan saya tidak akan buka puasa. Ini kebanyakan menunjukkan bagaimana kuatnya keimanan dia, bagaimana kuatnya kecintaan dia kepada Allah, ingin meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil hikmah min ablaghi hikami siyami wa 'azamiha, dan ini termasuk hikmah yang paling agung dari hikmah-hikmah diwajibkannya puasa. Terlihat kejujuran iman seorang hamba. Dia siap meninggalkan sesuatu yang dia cintai untuk sesuatu yang lebih dan lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sini nggak ada yang tahu kita buka puasa di kamar kita misalnya. Nggak ada yang tahu. Kita menyendiri makan, kemudian keluar lap bibir dengan sempurna sehingga kering, tidak ada yang tahu. Tapi dia tahu, Allah mengetahuinya, dan dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa termasuk ibadah yang paling sempurna keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita berpuasa. Wa min hikami siyam, kemudian hikmah yang lainnya. Annahu sababun litaqwa, kama qala subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hikmah di antara hikmah puasa akan bisa menyebabkan seseorang untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ingin meraih dari apa yang dia lakukan di bulan Ramadan agar mendapatkan predikat takwa. Karena kalau seorang sudah mendapatkan predikat takwa, maka amalan-amalan apapun yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan dia. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja Allah menerima ibadah dari siapa? Orang-orang yang bertakwa. Yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh ibadah untuknya, bukan mencari dunia. Ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menghilangkan dia atau membebaskan dia dari adab api neraka. Nah, orang yang sudah terbiasa di bulan Ramadan, kita dilatih di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini dikatakan madrasah, pendidikan, agar supaya setelah Ramadan ini kita bisa hidup seperti di bulan Ramadan. Kita bisa merasakan bagaimana nikmat beribadah di bulan Ramadan. Ya, mungkin kita tidak rasakan nikmat ibadah ini di bulan-bulan yang lainnya. Karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengunci para syaitan-syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan. Kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semuanya tujuan apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita, semangat kepada kita agar terus kita bisa semangat beribadah. Kalau di sebulan ini, 30 hari ini kita bisa betul-betul fokus, kemudian meminta kepada Allah agar supaya apa yang saya rasakan di bulan Ramadan bisa saya rasakan di luar Ramadan. Bagaimana semangatnya saya di bulan Ramadan, ya Allah, berikan aku juga semangat di luar Ramadan. Sehingga ketika aku meninggal, ketika aku mati benar-benar di atas ketakwaan kepadamu, ya Allah. Ini harapan kita. Ya, bukan hanya sekedar beribadah fokus kepada Allah di bulan Ramadan, sisanya 11 bulan lagi nggak fokus. Atau ogah-ogahan, salat jamaah ogah-ogahan, ya, dzikir ogah-ogahan, mengaji ogah-ogahan, dan sebagainya. Tidak boleh. Harus kita jadikan momentum bulan Ramadan ini agar supaya keluar dari Ramadan, kita tetap seperti orang di bulan Ramadan. Qala, dalilnya adalah tentang seorang yang berpuasa itu menyebabkan seorang bisa bertakwa. Keinginan seorang dalam berpuasa tujuannya adalah agar supaya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu bukan agar supaya membuat badan kita langsing. Karena sebagian orang, ya alhamdulillah datang Ramadan, di bulan-bulan lain saya mungkin sulit berpuasa karena banyak orang yang tidak berpuasa. Sehingga saya lihat orang makan, saya pun kepingin makan. Nah, ke momentum bulan Ramadan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya agar supaya saya bisa sehat badan, agar supaya bisa langsing dan sebagainya. Kalau hanya ini tujuannya berpuasa, bukan takwa yang dia dapatkan, ya mungkin badan akan dia dapatkan, akan langsing. Karena memang di antara hikmah Ramadan akan membuat badan kita sehat. Tapi bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau gemuk badan, mau kurus badan, karena takwa itu di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu adalah di dalam hati. Baik.
Fa inna shaim ma'murun bi fi'li ta'ati wajtinabi al-ma'asi. Nah, orang yang berpuasa dia diharuskan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan diharuskan agar dia menjauhi seluruh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amah wa syarabah." Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, zur, ucapan-ucapan yang menimbulkan syahwat, ucapan-ucapan ghibah, namimah, wal amala bihi, dan dia tidak meninggalkan untuk mengamalkan amalan-amalan kejelekan tersebut, dan dia berlaku bodoh di bulan Ramadan, ia tidak mau mengetahui tentang ahkam siam Ramadan, tidak mau mengetahui bagaimana kedudukan Ramadan yang tinggi, apa yang harus dia lakukan, maka orang yang seperti ini keadaannya tidak meninggalkan ucapan zur dan amalan-amalan zur, amalan kejelekan, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi jangan dianggap bahwasanya puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Ya, di dalam hadis yang sahih kata Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak ada dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Artinya dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang kita lakukan di saat kita sedang berpuasa, maka akan berkurang pahala puasa kita. Akan berkurang. Maka pahala itu bertingkat-tingkat. Ya, sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan keilmuannya, ya, sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah, maka akan semakin tinggi ibadah tersebut. Baik, nah, kemudian wa idza kana shaim mutalabbisan bisiyam, jika seandainya orang yang berpuasa kemudian dia berpakaian dengan pakaian puasa, pakaian menahan diri dari makan minum dari syahwat, fa innahu kullama hamma bi ma'siyatin tadzakkara annahu shaim. Nah, kalau orang yang berpuasa kemudian dia berpakaian dan pakaian puasa tersebut benar-benar puasa yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila ketika ada keinginan untuk dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia ingat dia sedang berpuasa, famtana'a anha, maka dia akan mencegah dirinya untuk melakukan perkara tersebut. Dia akan menahan dirinya untuk melakukan maksiat tersebut karena dia tahu sedang berpuasa, dia sedang berpakaian dengan pakaian berpuasa, puasa badan, puasa mata, puasa mulut, dan seterusnya. Maka ketika dia ada keinginan bermaksiat, ingin melihat sesuatu yang haram misalnya, dia teringat berpuasa, langsung dia akan tarik diri. Ingin melakukan sesuatu yang diharamkan, pasti dia sadar, saya sedang berpuasa. Jangan rugi saya tahan lapar dari pagi sampai sore, kemudian saya tidak dapat pahala. Pasti dengan puasa itu dia akan menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, walihada, sesuatu yang maksiat. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saima an yaqula liman sabbahu aw syatama. Maka oleh karena ini Rasulullah SAW beliau memerintahkan orang yang berpuasa untuk mengucapkan ucapan kepada orang yang mencela dia dan mencaci maki dia. Apa yang Nabi perintahkan ucapkan? Inni imro'un shaim. Aku sedang berpuasa. Artinya saya tidak akan pernah mau melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Kamu mencaci maki saya, mencela saya tidak akan membalas. Kenapa? Karena cacian dan celaan tidak pantas diucapkan oleh orang yang berpuasa. Ini shaim, aku sedang berpuasa. Afwan, maaf, saya sedang berpuasa. Lihat, dengannya dia akan tercegah dirinya. Kalau tidak, mungkin biasanya dia akan membalas satu cacian dengan puluhan cacian. Ya, kemudian celaan akan dibalas lebih dari celaan tersebut. Tapi ketika dia sadar dia berpuasa, akan menghalangi dia untuk melakukan perkara tersebut. Dan ucapkan apa yang Nabi perintahkan, inni imro'un shaim, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Tidak pantas untuk aku lakukan membalas apa yang kamu lakukan. Tambihan lahu ala anna shaim ma'murun bil imsak anis sabbi wasyatam. Jadi ini sebagai peringatan kepada dirinya sendiri bahwasanya orang yang berpuasa atau kepada orang yang mencela dia dan juga kepada dirinya bahwasanya orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk menahan dari celaan dan cacian. Tadhkiran li nafsi, dan juga sebagai pengingat kepada dirinya bi annahu mutalabbisun bisiyami, dia sedang berpakaian dengan pakaian puasa. Fayamtani' anil muqabalah bisabbi wasyatam, sehingga dia menghalangi dirinya untuk membalas celaan dan cacian tersebut. Dia sabar. Baik. Ini hikmah yang selanjutnya adalah takwa. Nah, ini takwa, kesabaran kita ketika kita mampu membalas atau ketika kita menahan diri kita dari maksiat-maksiat yang itu dorongan jiwa
Karena nafsu, inna nafsa la'amaratun bisu, jiwa ini pasti akan mengajak kepada kejelekan. Mata ingin merasakan kenikmatan dengan matanya, tentu maksiat yang dia lakukan. Telinga juga demikian. Nah, kemudian ketika dia berpuasa, dia akan menahan dirinya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Sehingga dia terdidik dalam 30 hari ini menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di luar itu pun dia akan seperti itu. Wa min hikami siyami anal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri. Dan termasuk dari hikmah puasa yang lainnya, bahwasanya hati itu akan menyendiri untuk memikirkan kebesaran Allah dan dia akan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sedang berpuasa, ya, yang dia sedang menjalani kehidupan puasanya, ibadahnya dari semenjak dia bangun tidur, dari semenjak adzan subuh sampai maghrib, dia sedang berbaju dengan baju puasa. Maka tentu hati ini dia akan menyendiri untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tanawula syahwati yastawjibu al-ghaflata rubbama yuqassi al-qalba wa yu'ma anil haqqi. Nah, kata beliau, terkadang memperturutkan syahwat itu bisa menyebabkan kelalaian, ghaflah, lalai kita, lalai dari ibadah, lalai di dalam meninggalkan kemaksiatan, sehingga maksiat dia lakukan, kewajiban dia tinggalkan. Ini mungkin karena memperturutkan syahwat. Terkadang memperturutkan syahwat itu akan mengharuskan seseorang, menyebabkan seseorang lalai, ghaflah. Rubbama, dan terkadang bahkan bisa mengeraskan hati dan bisa membutakan hati dari kebenaran yang datang kepadanya ketika seorang memperturutkan hawa nafsu. Nah, walidzalika arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila takhfifi min at-ta'ami wasyarab. Maka oleh karena itu Nabi memberikan arahan, jangan bagi orang yang berpuasa untuk dia mengurangi makanan dan minuman. Jadi puasa itu mengurangi makanan dan minuman. Kita hanya boleh makan sampai adzan subuh, ya, sebelum azan subuh kita sudah berhenti, kemudian kita tahan diri sampai adzan maghrib, mengurangi makanan. Ya, tidak makan pada saat itu. Faqala, nah ini akan bisa sangat terbantu seseorang untuk bisa hati ini tafakkur kepada Allah, hati ini bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memperturutkan syahwat makanan, minuman atau syahwat-syahwat yang lainnya. Maka ini akan bisa membuat hati dia terang, akan tidak mengeraskan hati dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW tentang perkara yang paling jelek apa yang ada pada anak Adam, qala ma mala'a ibnu Adam wi'ain syarran min batnin. Kata Nabi, tidaklah ada sesuatu yang seorang anak Adam itu memenuhi perutnya lebih jelek, memenuhi sesuatu lebih jelek daripada dia memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi perkara yang paling jelek yang seorang anak Adam itu memenuhi sesuatu, ya, dengan makanan dan minuman, kecuali dia memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Ini termasuk perkara yang sangat jelek ketika dia penuhkan. Mungkin kita lihat, mungkin juga kita dulu pas muda-muda pernah makan sampai ke sini, keselak, sampai sudah tidak bisa bernafas lagi. Ya, dipaksa makan. Dan ini sejelek-jelek perkara yang hamba itu memenuhi sesuatu, yaitu tatkala dia memenuhi perutnya dengan makanan. Kata Nabi, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa tegak tulang punggungnya bisa tegak. Fa in kana la mahalah. Nah, kalau seandainya juga ingin makan lebih, ya, maka kata Nabi, fa thuluthun li ta'amih, maka sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsi, dan sepertiga untuk nafas. Jangan setengah makanan, setengah minuman, nafas nggak ada tempat. Ya. Tapi ini kalau memang kita harus makan banyak, kata Nabi, cukup bagi anak Adam itu beberapa suap makanan untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Dia bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau dia memang harus makan lebih dari itu, maka jangan lupa atau ingat, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara, untuk nafas. Kalau fi sahih Muslim anna al-Hanzalah al-Asadi wa kana min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Sahih Muslim disebutkan kisah Hanzalah al-Asadi. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu, penulis di antara penulis Nabi. Nabi itu punya orang-orang yang menulis. Beliau ingin tulis surat untuk kirim kepada raja-raja, ajak mereka kepada Islam. Ada para penulis. Ya, ada para penulis. Demikian juga Nabi punya para penulis yang untuk menulis wahyu yang turun kepada beliau, Nabi perintahkan untuk ditulis. Ada para penulis-penulisnya.
Nah, di antara salah seorang penulis Nabi adalah Handalah. Ya. Qala Nabi, qala lin Nabi. Dia berkata kepada Nabi. Handalah, kita tahu siapa Handalah, ya kisah beliau wafat di perang Uhud. Ya, tatkala beliau baru menikah. Kemudian di malam pertama beliau lagi berhubungan badan dengan istri beliau, kemudian tiba-tiba panggilan jihad, ya, untuk berjihad di Uhud pada saat itu. Kemudian beliau pun berangkat dan beliau syahid di Uhud. Termasuk salah seorang dari 70 sahabat yang mulia syahid di Uhud adalah Handalah. Ya, kemudian beliau dikhabarkan oleh Nabi, dimandikan oleh para malaikat. Beliau belum sempat mandi, kemudian langsung berangkat untuk berjihad. Dia tinggalkan, menunjukkan jihad itu lebih dia cintai daripada tidur bersama istrinya. Ketika ada seorang jihad, dia datang, berangkat untuk berjihad. Karena jihad, takarub kepada Allah, lebih dia cintai daripada dia berhubungan badan dengan istrinya. Ini sahabat yang mulia. Nah, lihat bagaimana Handalah. Beliau suatu hari pernah berkata kepada Nabi, "Nafaqa Handalah, ya Rasulullah, sungguh Handalah telah nifak." Handalah telah nifak. Lihat bagaimana takutnya mereka dari nifak. Ya, para sahabat sebutkan oleh para tabi'in, tidaklah aku bertemu dengan 30 sahabat kecuali semua mereka takut kepada nifak. Dan tidaklah orang yang takut kepada nifak kecuali dia mukmin, dan tidaklah orang yang merasa aman dari nifak kecuali dia munafik. Ya, semua kita takut ya kepada nifak. Kita khawatir di depan manusia kita beribadah kepada Allah, di belakang manusia kita tidak beribadah kepada Allah. Menyembunyikan kemungkaran di depan manusia tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari sifat nifak. Melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, berdusta ketika berbicara, kemudian berkhianat ketika dipercaya, dan seterusnya dari sifat-sifat munafik. Maka hendaklah kita takut kepada sifat nifak tersebut. Nah, Handalah, sahabat yang mulia ini, beliau katakan, "Nafaqa Handalah." Handalah telah nifak. Faqala Rasulullah, "Wa madak?" Ada apa ya Handalah? Kenapa dengan dirimu? Kenapa engkau mengatakan Handalah nifak? Nafak, telah munafik, telah memiliki sifat yang nifak. Qala ya Rasulullah, "Nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin." Ka'anna ra'yu 'ainin. Ya Rasulullah, kata beliau, kami ketika berada di sisimu dan engkau mengingatkan kami akan ngerinya neraka, akan indahnya nikmat syurga, seolah-olah kami melihat langsung dengan mata kepala kami bagaimana ngerinya neraka dan bagaimana nikmatnya syurga. Sehingga orang yang mengetahui seolah-olah melihat dengan mata ini, dia akan berharap untuk mendapatkan syurga. Dan dia sangat takut untuk dilemparkan dalam neraka. Maka sifat yang seperti ini akan mendorong seseorang untuk dia senantiasa menjadi hamba Allah yang meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah masukkan dia dalam syurga dan menjauhkan dia dari dalam neraka. Nah, biasa kami apabila sedang berada di sisimu ya Rasulullah, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan tentang syurga, maka seolah-olah kami melihat syurga dan neraka tersebut dengan mata kepala kami. Kemudian faida kharajna min indik, ketika kami keluar dari sisimu, afasnal azwaj wal aulad wad dayyi'at. Kemudian anak-anak kami, istri-istri kami dan dunia kami telah menyibukkan kami. Fanasina kathiran, sehingga kami lupa dengan syurga dan neraka. Ini sahabat seperti ini merasakan. Ya, ketika depan Nabi mereka begitu takutnya kepada Allah karena ancaman neraka, begitu cintanya kepada Allah, mengharapkan syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seolah-olah dia lihat dengan mata kepala. Namun ketika kami tidak bersamamu ya Rasulullah, pulang ke rumah kami bersama anak-anak kami, bersama istri-istri kami dengan dunia yang kami miliki, dan kami pun lupa akan apa yang kau ingatkan ya Rasulullah. Nah, inilah karena sebab inilah beliau merasa seperti orang munafik. Ini Handalah. Kemudian kata Nabi, lakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Akan tapi ya Handalah, ya sesaat seperti ini, sesaat seperti itu. Memang keadaan manusia itu berbolak-balik. Ya. Dan amalan itu ada masa-masa semangat. Ada amalan futur, ada masa-masa tidak semangat. Seperti kata Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Bagi setiap amalan itu ada masa-masa semangat luar biasa. Kita juga bisa merasakan terkadang, apalagi di bulan seperti ini, semangat untuk mengkhatamkan Al-Qur'an berkali-kali.
ya semangat untuk menghadiri majelis ilmu, semangat untuk sholat duha, ya semangat untuk sholat tarawih, apalagi sholat-sholat yang wajib, ingin agar supaya kita dapat di saf pertama. Dan itu pemandangan yang biasa kita lihat di bulan Ramadan, yang kita tidak dapati di bulan yang lainnya. Ada masa-masa semangat. Dan ada masa-masa futur. Ya, di dalam semangat itu ada futur. Dan barang siapa yang futur tetap di atas sunnahku, futur itu hati, Allah yang bolak-balik hati. Namun badan kita ini tidak bisa dengan alasan futur, kemudian kita tidak gerakkan kaki kita ke masjid. Lah, hati memang seperti itu, berbolak-balik. Tapi tidak jadi alasan untuk kita tidak ke masjid dengan alasan lagi futur. Kamu bisa gerakkan kakimu ke masjid, gerakkan. Kamu bisa gerakkan tanganmu untuk sesuatu yang mulia, gerakkan. Kamu bisa gerakkan mulutmu untuk sesuatu yang mulia, lakukan. Ya, adapun hati itu urusan Allah, Allah bolak-balik. Dan terus kita meminta agar supaya bisa istiqomah, supaya bisa semangat terus dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini sahabat rasakan seperti ini. Ketika kami bersama engkau ya Rasulullah, kami merasa ketika engkau ingatkan neraka, seolah-olah neraka ada di hadapan kami. Kau ingatkan syurga, seolah-olah syurga itu kami rasakan di depan kami. Namun ketika kami tinggalkan majelismu ya Rasulullah, sibuk dengan anak-anak dan istri kami, dunia kami pun lupa dengan apa yang kau peringatkan kepada kami. Kemudian kata Nabi, lakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Tapi ya Handalah, ya terkadang seperti ini, sesaat seperti itu, dan seterusnya. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Namun tidak bisa menjadikan ini alasan untuk kita meninggalkan kewajiban. Kita bisa menggerakkan kaki kita. Tidak sakit. Kalau sakit diberi udzur. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darini, inna nafsa idza ja'at wa 'atishat safal qalb wa raqqa wa idza syabi'at amiya al-qalb. Kata Sulaiman Ad-Darani, bahwasanya jiwa itu apabila dia kenyang, dan kenyang dari minuman dan kenyang dari makanan, lapar, ya, apabila jiwa itu lapar dan haus, maka biasanya hati itu akan bersih. Hati itu akan lembut. Namun sebaliknya, kalau dia kenyang dari makanan dan minuman, maka kebiasaan hati itu akan gelap, akan buta. Ini kalau kelebihan makan, kelebihan minuman, kelebihan memturutkan syahwat, maka hati akan gelap. Kebenaran yang datang dia tolak. Kebaikan yang Allah perintahkan, berat bagi dia lakukan. Maksiat terus di atas maksiat. Ini pengaruh apa? Pengaruh lapar. Maka ini dididik kita untuk berpuasa, agar supaya kita bisa menahan nafsu kita, bisa menahan hati kita, agar hati kita bisa lembut, dan seterusnya. Udah bisa tuh. Masih ada ya? Baik. Kita lanjut sikit lagi. Nah, kemudian, di antara hikmah yang lainnya, dan hikmah puasa. Qala wa min hikami siyami annal ghani ya'rifu bihi qadra ni'matillahi alaihi. Di antara hikmah diperintahkannya berpuasa, bahwasanya orang yang kaya, dia akan mengetahui kadar nikmat Allah atas dia. Dia akan mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah atas dia. Orang kaya. Karena orang kaya itu, dia tidak akan bersyukur kalau dia tidak merasa ada orang di bawah dia. Biasa orang kaya itu, makanya kita dalam masalah dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau masalah akhirat, lihat yang atas, jangan lihat bawah. Ini sebaliknya biasanya. Kalau dunia, saya belum mampu beli, tangga saya udah beli ini. Saya belum memiliki aset yang sekian banyak, sementara tetangga saya sudah lebih asetnya. Padahal itu aset yang dia miliki nggak akan habis 7 keturunan begitu. Tapi tetap dia terus berkeinginan dan dia tidak akan pernah merasa bersyukur. Bahkan dia menganggap itu adalah keahlian dia, kehebatan dia dalam cari rezeki. Dia lupa kepada pemberi rezeki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian miliki kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia tidak sadar. Dia merasa karena pendidikan dia, kehebatan dia di dalam cari rezeki, sehingga dia merasa itulah apa yang dia dapatkan itu karena kehebatan dia. Nah, dia akan terus melihat orang-orang yang di atasnya, sehingga dia terus akan berlomba mencari dan tidak pernah merasa puas. Nah, orang tidak pernah merasa puas seperti ini, sulit bagi dia untuk bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, ketika di bulan Ramadan, orang-orang kaya seperti ini, dia mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah atas dia. Bil ghina, dengan kekayaan dia miliki, makanan serba ada, minuman serba ada, punya istri, punya rumah, punya semua yang dia inginkan dalam urusan dunia ini dia miliki. Ya, dia akan mengetahui bahwasanya itu nikmat yang besar atas apa yang Allah berikan kepada dia, bil ghina, kekayaan tersebut, haitsu anamallahu taala alaihi bit'am, di mana Allah telah memberikan kepada dia makanan setiap hari, apa yang dia mau makan ada, minuman segala jenis minuman yang dia inginkan ada, wan nikah, dia ingin mempergauli istrinya, dia punya istri-istri. Waqad hurimaha katsiran minal khalqi.
fayahmadullah ala hadhihi ni'mah wa yashkuruhu ala hadha taysir. Nah, sini kemudian kata Syekh, dan kebanyakan manusia diharamkan dari perkara ini. Banyak dari orang-orang, banyak manusia itu kebanyakannya miskin, ya, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istri yang bisa digauli. Nah, kemudian fayahmadu, dengan dia mengetahui, dia menahan lapar dari pagi seperti tidak ada makanan, dia menahan dirinya dari pagi sampai sore, sehingga dengan dia mengetahui apa yang biasa dia makan ini, makanan serba ada bagi dia, kemudian dia menahan dirinya di hari-hari tertentu pada saat kita diperintahkan berpuasa, maka dia akan sadar bahwasanya demikian keadaan lapar yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang tidak punya makanan. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memuji Allah atas nikmat-nikmat ini, wa yashkuruhu ala hadza taysir. Dia akan bersyukur kepada Allah atas kemudahan nikmat yang banyak Allah berikan kepada dia. Wa yadhkuru bidzalika akhahu al-faqir alladhi rubbama yabitu tawiyah ja'iyah. Kemudian dia pun akan ingat kepada saudaranya, tetangganya, teman-temannya, orang-orang fakir. Yang terkadang orang fakir itu hidup tidur dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar, menangis anak-anaknya, berat istrinya, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Bisadaqah, kemudian dia pun yajudu alaihi bisadaqah, sehingga menyebabkan dia, mendorong dia untuk bersedekah. Ya, dia tahu bagaimana beratnya menahan lapar. Ketika dia tahu ada orang miskin tidak ada makanan, dia akan bersedekah, akan menjadi orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kebiasaan ini dia akan rasakan sampai setelah Ramadan. Mungkin kalau dia nggak puasa, dia nggak sadar nikmat yang besar bagi dia Allah berikan. Kemudian orang-orang yang lapar dia tidak akan pernah tahu. Begitu dia tahan lapar, ternyata berat lapar itu. Ya, di sana orang miskin tiap hari dia rasakan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan, hari-hari tidak ada makanan yang bisa dia makan. Sehingga dia pun akan menimbulkan empati kepada yang lainnya. Dia merasakan bagaimana berat ketika menahan diri lapar. Kemudian dia pun akan bersedekah, akan membantu orang-orang fakir bersedekah sehingga mereka pun bisa makan dan minum dari sedekahnya. Wa yaksu biha, kemudian dia akan berikan pakaian kepada orang miskin. Yaksu biha auratah, sehingga dengannya bisa menutup auratnya, berikan pakaian menutup aurat orang miskin. Wa yasuddu biha jaw'atah, kemudian bisa menutupi kelaparannya, bisa memberikan makanan sehingga orang-orang miskin itu tidak lagi lapar. Walidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina talaqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya. Dan kedermawanan Nabi itu lebih pada saat datang bulan Ramadan. Dermawan, ya. Bahkan Nabi itu al-ithar. Sebagaimana para sahabat mereka ithar, Nabi lebih dari ithar. Jadi seorang itu dikatakan dermawan karena dermawan itu bertingkat-tingkat. Kalau hanya diminta, memang dermawan, tapi tidak seperti orang tanpa diminta. Kemudian ada lebih tinggi lagi, ithar. Dia lebih mendahulukan saudaranya sementara dia butuh. Itu paling tinggi. Kalau diminta biasa, ya dermawan, tapi tingkatan paling rendah. Kemudian dia berikan tanpa diminta, dermawan lebih tinggi tingkatannya. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dia memberikan sesuatu kepada saudaranya sementara dia butuh kepada perkara tersebut. Dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk ithar, mengutamakan saudara. Adapun dalam masalah akhirat, masalah agama, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Ya, jangan ithar dalam sholat jamaah. Misalnya kita udah dapat sholat pertama, lihat ada orang tua di belakang, persilakan, nggak perlu. Biarkan kita di situ. Itu di situ kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Jangan ithar di sini. Ithar itu sedekah. Ya, sedekah. Oh, saya butuh, ternyata dia lebih butuh. Ini ambil untuk antum, saya cari lain. Itu ithar namanya. Dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat tidak ada ithar, kita ingin yang paling terdepan. Baik. Nah, kemudian Nabi orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya tersebut melebihi daripada hari-hari yang lainnya, yaitu di bulan Ramadan tatkala Jibril bertemu dengan beliau dan beliau yudaris, belajar Al-Qur'an kepada Jibril. Saling belajar Al-Quran dengan Jibril. Jadi Nabi belajar Al-Quran kepada Jibril. Mungkin setoran atau sebagainya, apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hikami siyami at-tamarrudu ala dhabti an-nafsi. Ini yang terakhir. Termasuk dari hikmah puasa adalah seseorang senantiasa mampu untuk mengendalikan nafsunya, mampu untuk mengendalikan dirinya. Wasaitarah alaiha, dan dia mampu untuk menguasai hawa nafsunya.
menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya. Wal quwwatu 'alal imsaki bizimamiha, dan dia punya kekuatan untuk menahan syahwatnya tersebut, menahan dirinya, karena diri mengajak kepada kejelekan, dia akan tahan, punya kekuatan untuk menahan pada saat dia berpuasa. Hatta yatamakkan minat tahakkum fiha wa yaqudaha ila ma fihi khairuha wa sa'adatuha, sehingga memungkinkan bagi dia untuk menundukkan hawa nafsunya dan membimbing hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya kepada sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya dan kebahagiaan. Fa innan nafsa ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa, hawa nafsu itu pasti akan mengajak kepada kejelekan, itu sudah pasti. Namun dengan kita berpuasa, kita akan mampu untuk menundukkan hawa nafsu tersebut, sehingga kita bisa mengontrolnya, bisa menundukkannya, kemudian kita bisa mengarahkannya kepada tempat-tempat yang baik. Karena jiwa mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang Allah berikan rahmat kepadanya. Fa idza atlaqal mar'u li nafsihi ananaha auqa'athu fil mahalik. Nah, seorang apabila dia memperturutkan hawa nafsunya, seorang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, maka seorang yang melepaskan hawa nafsunya dari tali kekang yang seharusnya dia ikat, auqa'athu fil mahalik. Kalau dia lepas hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu akan menjerumuskan dia kepada semua bentuk kebinasaan. Pasti hawa nafsu akan ditarik kita oleh hawa nafsu kalau kita lepaskan kekangan hawa nafsu. Ya, di antara bentuk pengekangan yang kuat hawa nafsu itu di bulan Ramadan. Maka jangan pernah lepas hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasti akan mengajak kepada kejelekan. Kalau kita lepas, maka hawa nafsu ini akan menjerumuskan kita kepada berbagai macam kebinasaan. Wa idza malaka amraha wa saytara 'alaiha tamakkana min qiyadatiha. Nah, jika seandainya dia mampu untuk menguasai hawa nafsunya, ya, memungkinkan bagi dia untuk mengarahkan hawa nafsunya ila a'lal maratib, kepada tingkatan yang lebih tinggi, dan mudah bagi dia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kalau seandainya kita tidak melepaskan tali kekang hawa nafsu, namun terus kita ikat hawa nafsu, kita arahkan hawa nafsu, jangan pernah kita lepas kepada tempat-tempat yang baik. Ketika kita sudah mampu mengontrol dia, mampu menguasai dia, maka kita akan bisa mengarahkan hawa nafsu ini ke tempat-tempat yang baik, sehingga kita akan tinggi derajat di sisi Allah, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian sedikit lagi. Wa min hikami siyami kathrun nafsi wal haddu min kibriyaiha hatta takhda'a lil haqqi wa talina lil khalqi. Di antara hikmah puasa yang lainnya adalah seseorang yang berpuasa, maka dia akan mampu untuk menahan nafsunya dan mampu untuk mencegah kesombongan yang ada pada jiwanya. Karena itu sombong itu jiwa manusia, jiwa yang jelek. Sombong, angkuh, ya, memperturutkan apa yang diinginkan. Di antara hikmah puasa, dia akan mampu menahan nafsunya, akan mampu mencegah, ya, kesombongannya, hatta takhda' lil haq, sehingga dia tunduk kepada kebenaran dan lembut, ya, kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Akan merasa lembut, dan dia akan memiliki sifat lemah lembut kepada orang lain, tidak sombong, ya. Ini hikmah puasa. Fa inna syaba' warriya mubasharatan nisa wa mubasharatan nisa yahmilu kullun minha 'alal asyar wal batar wal ulu wa takabbur 'alal khalqi wa 'anil haqqi. Kata Syekh, sesungguhnya kekenyangan itu, baik itu kekenyangan dengan makanan atau kenyang dengan minuman, kemudian memperturutkan hawa nafsu untuk mendatangi istri-istri, ya, terus dia memperturutkan apa yang dia inginkan kepada perempuan-perempuan, maka ini akan mendorong dia, ya, untuk lebih melakukan perkara-perkara yang jelek. Sombong, merasa tinggi, takabur kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, dan juga dia merasa sombong dari kebenaran. Ya, orang yang kenyang seperti ini biasanya diajak kepada kebenaran, dia merasa berat. Ya, dia merasa apa yang dia miliki itu sudah cukup untuk kehidupan dia. Dia punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, punya makanan yang apa yang dia inginkan bisa dia makan. Ada minuman apapun dia inginkan, banyak istri-istri dia yang bisa dia perturutkan kapan dia mau.
maka ini biasanya mendorong orang untuk sombong, mendorong dia untuk merasa takabur, mendorong dia kepada kejelekan-kejelekan dan menyombongkan diri kepada manusia, dan biasanya dia akan menolak kepada kebenaran. Nah, wadzalika anna an-nafsa 'inda ihtiyajiha li hadhihi al-umur tashghalu bitahsiliha fa idza tamakkanat minha ra'at anha dhafirat bimatlubiha fayahsulu laha minal farah al-madmum wal batar ma yakunu sababan li halakiha. Nah, kata Syekh, demikian itu jiwa ketika dia jiwa tersebut ketika dia butuh yang memperturutkan apa yang diinginkan oleh jiwa, lihadil umur, makanan, minuman, harta, istri, perempuan, bitahsil, untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan tersebut, maka memungkinkan bagi dia untuk melihat bahwasannya dia itu mampu untuk memenuhi segala apa yang dia inginkan, sehingga dengannya akan terhasilkanlah kesombongan, ya, ketakaburan dari dia, ma yakunu sababan li halakiha, dan ini akan menjadi sebab kebinasaan dia. Ya, ketika seorang merasa dia punya segala sesuatu yang dia inginkan, sehingga ini biasanya akan, dan dia merasa bahwasanya apa yang dia inginkan terpenuhi, akan terhasilkan dari orang yang seperti ini kesenangan yang melampaui batas, kesombongan yang kesombongan pada dirinya, meremehkan manusia, dan ini adalah sebab kebinasaan dia. Fal ma'sum man asamahullahu ta'ala, maka yang maksum adalah siapa yang Allah jaga dari sifat-sifat tercela tersebut. Masih ada waktu nih, sampai jam berapa kita taklim? Masih bisa ya? Taib. Kita baca sedikit lagi. Kita selesaikan ya, hanya beberapa poin lagi nih. Taib. Wa min hikami siyam, kemudian di antara hikmah siyam yang lainnya, anna majariyad dam tadiqu bisababi ju' wal atash. Di antara hikmah puasa yang lainnya, bahwasanya aliran darah itu, tempat mengalirnya darah, majarid dam, tempat mengalir darah itu akan sempit karena sebab kelaparan dan kehausan. Fatadiqu majari asyayatin, syaitan, maka ini akan menyempitkan ruang gerak syaitan. Minal badan, dari badan, fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Karena kata Nabi, syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya, semakin banyak makanan yang dia pasok, minuman akan terus mengalir dengan cepatnya, maka syaitan-syaitan itu pun akan terus mengalir. Nah, ketika dia menahan dirinya untuk tidak makan, akan menyempitkan pembuluh darah ini, sehingga syaitan pun tidak leluasa bergerak sebagaimana orang yang kenyang. Kama thabata dzalika fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengatakan bahwasanya syaitan itu mengalir di tubuh manusia, di tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Itu adalah ucapan Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fataskunu bisiyami wasawasu syaitan, maka jiwa ini, waswas syaitan ini atau jiwa ini akan tenang dengan dia berpuasa. Demikian juga tidak akan banyak pengaruh waswas syaitan kepada dia pada saat dia berpuasa. Wa tankasiru suratu syahwah wal ghadab, maka akan putus darinya, hilang darinya bentuk-bentuk memperturutkan syahwat dan kemarahannya. Teredam kemarahan dan syahwat juga teredam di bulan Ramadan, karena makanan yang kita makan kurang, karena badan kita ini kurang makanan, sehingga untuk memperturutkan syahwat ini kurang. Demikian juga kemarahan akan bisa teredam. Walidzalika qala an-nabiy ya ma'syara syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Maka oleh karena itu Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, mampu menyediakan mahar dan sudah mampu untuk menggauli istri, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah tersebut akan bisa lebih menundukkan pandangan dan akan bisa lebih menjaga kemaluan. Karena memang semua manusia itu punya syahwat, dan syahwat Allah izinkan kita untuk meletakkan syahwat pada tempatnya, ya, menyalurkan syahwat pada tempatnya. Pada siapa? Kepada istri-istri dan budak-budak yang kita miliki. Nah, mereka yang sudah mampu menyediakan mahar, sudah mampu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan rumah tangganya, dan sudah ada syahwat mampu untuk menggauli istrinya, dan dia khawatir kalau dia tidak menikah akan terjatuh kepada zina, maka bagi dia hukum nikah itu wajib. Ya, wajib. Adapun bagi orang yang tidak khawatir terjatuh kepada perzinaan, walaupun dia sudah mampu, ya, sudah mampu menggauli istri dan sudah mampu menyediakan nafkah,
maka bagi dia ketika masih tidak khawatir jatuh kepada perzinahan, maka mustahab bagi dia. Ya, mustahab untuk dia menikah. Nah, di sini kata Nabi, sesungguhnya menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Karena dia punya istri, sehingga nggak butuh mata jelalatan kepada istri-istri orang, kepada anak perempuan orang, kepada perempuan-perempuan orang. Dia punya istri sendiri di rumahnya. Dan dia juga tidak perlu khawatir akan syahwatnya. Ada tempat penyaluran syahwat itu kepada istri-istrinya. Sehingga ini lebih terjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Nah, barang siapa yang tidak mampu, dia sudah ada syahwat untuk menikah, namun tidak ada bekal untuk menikah, maka apa solusinya? As-sawm, bukan solusi lain. Ya, tidak ada solusi bagi orang yang sudah ada syahwat untuk menikah, kemudian tidak ada uang, persiapan bekal mahar dan yang lainnya, maka solusi bagi dia adalah berpuasa. Karena puasa itu bisa meredam syahwat. Fa innahu lahu wija, maka puasa itu bagi dia adalah tameng untuk dia bisa jaga dirinya tidak terjerumus kepada memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya kepada sesuatu yang Allah haramkan. Kalau belum juga, tambah lagi puasanya. Hadis tidak pernah salah, namun orangnya salah. Mungkin dia ya puasa tapi tetap tangannya, gerakan mulutnya, atau apa yang dia lakukan itu tetap mencari-cari agar supaya terpenuhi syahwatnya. Lihat sesuatu yang diharamkan, ini berarti puasa dia nggak benar-benar puasa, hanya puasa menahan lapar dan haus saja, lainnya tidak berpuasa, makanya tidak berpengaruh kepada dia puasa tersebut. Faja'ala shauma wija'a li syahwatin nikah wa kasran li haddatiha. Nah, kemudian puasa inilah dia faja'ala shaum, Nabi menjadikan puasa itu sebagai syahwat, sebagai penerang, penjaga dari syahwatnya, syahwat untuk menikah, dan bisa memutuskan untuk sementara syahwat yang menggebu-gebu yang dia ingin perturutkan dengan dia berpuasa. Wa min hikamis siyam, ini yang terakhir. Wa min hikamis siyam ma yatarattabu alaihi min al-fawaid sihhiyah allati tahsulu bi taqlili at-ta'ami wa irahati jihazil hadmi li muddatin muayyanatin tarassubi ba'di rutubati wal fadalati ad-darrati bil jism wa ghairi dhalik. Nah, kemudian di antara hikmah yang lainnya untuk kesehatan, sebagai penutup beliau sebutkan hikmah bagi kesehatan badan. Bahwasanya puasa itu terkandung di dalamnya faedah-faedah bagi kesehatan badan. Akan terhasilkan kesehatan badan itu dengan dikurangi makanan. Kurangi makanan akan terhasilkan kesehatan bagi badan dan akan menenangkan pencernaan. Karena pencernaan ini kalau terus diisi makanan, capek dia bekerja. Capek untuk dia ngolah. Tapi ketika dia berpuasa, maka pencernaan ini akan bekerja dengan baik. Ya, dia kerja satu-satu, mana yang penting dia urus-urus oleh ini pencernaan kita untuk waktu tertentu, dan juga ini akan memberikan, ya, akan membersihkan sebagian apa yang basah dalam badan kita. Ada kuman-kuman yang sifatnya basah, dengan kita berpuasa ini akan kering, dan kelebihan-kelebihan makanan seperti kolesterol dan yang lainnya yang itu akan memudaratkan bagi badan kita akan bisa terhilangkan dengan kita menahan lapar dari pagi sampai sore. Nah, fama a'dham hikmatullahi fama a'dhamu hikmatillahi wa ablaghahu. Betapa agungnya hikmah dari setiap apa yang Allah syariatkan dari puasa, betapa mulianya hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam puasa ini. Lihat sekian banyak hikmah, dan ini bukanlah pembatasan. Ya, bukan pembatasan, namun ini yang beliau sebutkan beberapa hikmah yang sangat mulia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian wama anfa syara'i'ahu lil khalqi wa aslahaha. Betapa bermanfaatnya syariat Allah kepada makhluknya, dan betapa syariat Allah itu memperbaiki, membuat manusia ini menjadi soleh. Allahumma faqihna fid dinik wa alhimna ma'rifata asrari syariatik. Kemudian beliau tutup dengan doa, ya Allah, faqihkanlah kami dalam urusan agamamu, ilhamkan kepada kami pengetahuan tentang rahasia-rahasia syariatmu, wa aslih lana syu'una dinana wa dunyana. Ya Allah, islahkanlah, perbaikilah keadaan dunia kami, keadaan agama kami dan dunia kami. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami dan seluruh kaum muslimin, dan berikan rahmatmu kepada mereka ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Rahim. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi ini akhir dari pembahasan kita berkaitan dengan hikam siam, yaitu hikmah-hikmah puasa. Alhamdulillah sudah selesai. Kita baca dalam 2 pertemuan, ya semoga apa yang kita baca ini bisa benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan benar-benar kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dari setiap amal ibadah yang kita lakukan dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala kita meminta kepadanya agar supaya kita bisa hidup di luar Ramadan seperti bulan Ramadan, semangat dalam beribadah, semangat dalam menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan kita tiba pada sesi bertanya jawab, dan sudah ada beberapa penanya yang telah datang. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya tentang masalah berpuasa. Apa hukum bermesraan dengan istri atau suami, seperti cium atau peluk, tapi tidak sampai berhubungan badan, namun hanya sampai dia mengeluarkan mani? Mati mungkin. Ya, keluar mani. Apakah tetap membayar kafarah? Baik. Hukum seorang bermuda'amah, mubasyarah dengan istrinya, bukan di kemaluannya, ya bukan hubungan badan, tapi sebatas ciuman, peluk-pelukan, ya. Apakah boleh dilakukan di siang bulan Ramadan? Para ulama memiliki banyak pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka melarang bagi para pemuda, dan larangannya itu kembali kepada ketidakmampuan dia untuk menjaga syahwatnya. Dikhawatirkan kalau sudah ada mukaddimah maka akan dilanjutkan kepada permasalahan inti. Biasanya seperti itu kalau ada mukaddimah. Nah, biasanya pemuda itu sulit bisa menahan syahwatnya. Apalagi bulan Ramadan itu datang syaitan. Ya mungkin di bulan lain dia nggak semesra itu, tapi di bulan Ramadan bisa lebih mesra dari bulan yang lainnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, kemudian sebagian yang lainnya, ya mereka membolehkan dengan syarat dia mampu menjaga syahwatnya. Namun untuk seperti ini, hal-hal yang kita khawatirkan akan terjadi kepada kita, terlepas dari hukum. Ya, kalau kita lihat Nabi SAW, beliau mencium istri beliau di bulan Ramadan. Namun kata Aisyah, Nabi adalah orang yang paling tahan, yang paling kuat dalam menahan nafsunya. Itu ilahnya. Nah, kalau kita seandainya kita mampu, yakin bisa menahan syahwat kita, tidak akan meneruskan mukaddimah tersebut kepada lanjutannya, maka dari sisi syar'i tidak masalah karena Nabi lakukan. Namun siapa di antara kita yang yakin bahwasanya akan mampu menahan syahwatnya? Ya, mampu menahan syahwatnya. Maka seperti ini lebih baik, lebih aman untuk dia karena tidak mampu menahan syahwatnya, tidak melakukan mubasyarah dengan istri seperti ini, cium-ciuman, peluk-pelukan, ya. Nah, sehendaknya dihindari yang seperti ini karena khawatir akan terjatuh kepada hubungan badan. Nah, kalau seandainya terjadi kemudian keluar madi, keluar madi, ya, madi itu mukaddimah jima. Kalau mani itu memang sudah futur dengan keluar mani. Nah, kalau sampai keluar mani, maka wallahu alam ini puasanya bisa batal. Tapi apakah dia harus bayar kafarah? Wallahu alam, karena memang zahir kafarah tersebut waqa'tu fi nahari Ramadan. Ya, sahabat datang kepada Nabi, seorang sahabat, ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa, aku menggauli istriku di siang Ramadan. Zahirnya adalah menggauli istri di faraj, di tempat kemaluannya. Nah, ini dia tidak menggauli istri di tempat kemaluannya, hanya sekedar keluar madi biasa, maka Allah alam ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya keluar mani dengan sengaja seperti ini, dia peluk-pelukan sampai keluar mani, ini bisa batalkan puasa dan dia berdosa, harus taubat. Ya.
dia berdosa dan harus tobat kepada Allah atas perbuatannya tersebut sampai keluar mani. Sama seperti orang onani di siang Ramadan. Ini bisa membatalkan puasa. Dia tidak meninggalkan syahwatnya, yang seharusnya dia tidak memperturutkan syahwatnya, ya, kemudian dia perturutkan syahwatnya, maka dia batal puasanya. Tapi hanya keluar madi, misalnya hanya madi kemudian dia langsung berhenti, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi untuk kedepannya dihindari yang seperti ini. Ada waktu malam. Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kata Allah, sekarang silakan kalian gauli istri-istri kalian, cari keutamaan yang Allah telah janjikan kepada kalian. Dengan hubungan badan, kepingin anak, sebagainya. Malam tunggu setelah buka puasa. Seperti itu. Jadi sini pertanyaannya, apakah dia harus bayar kafarah? Tidak bayar kafarah kalau dia tidak menggauli istrinya. Tapi kalau keluar mani, batal puasanya. Kalau hanya madi, maka tidak batal puasanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kami melihat sekarang khususnya di daerah Aceh banyak sekali orang kadang tidak berpuasa. Para tukang, nelayan ataupun anak muda dan lainnya sembunyi-sembunyi di tempat berpuasa dengan sengaja. Apakah mereka berdosa dan jika mereka bertobat apa harus mengkodoknya, Ustaz? Baik. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, bukan sedang safar, bukan sakit, ya, bukan udzur haid atau nifas, tanpa ada udzur syar'i, maka haram bagi dia untuk membuka puasa. Maka berapa banyak pun dia ingin mengqadha dari puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu tidak akan bisa menutupi sehari yang dia buka di bulan Ramadan. Apalagi sampai 30 hari dia meninggalkan puasa karena malas, ya, atau karena suatu pekerjaan. Makanya di sini, kalau memang pekerjaan yang itu akan menyebabkan kita harus buka puasa, dan pekerjaan itu sudah pekerjaan hari-hari, maka di bulan Ramadan kurangi pekerjaan tersebut. Ya, kurangi pekerjaan tersebut agar supaya dia bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kecuali orang sedang safar, ada suatu pekerjaan yang besar, misalnya. Ya. Maka bagi dia silahkan dia buka puasa. Atau bagi supir misalnya, dia yakin di luar Ramadan dia tidak bekerja sebagai supir. Supir kan safar. Safar itu diantara sebab bolehnya seseorang buka puasa. Tapi kalau dia terus sebagai supir, dia buka puasa pada saat dia di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain dia juga safar, maka bagi dia nggak boleh buka puasa. Tetap dia harus. Kecuali memang dia kerja pas di bulan Ramadan saja. Karena mungkin dia supir khusus bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya dia tidak menjadi supir, tetap tinggal di kampungnya. Maka kalau ini safar seperti ini, jarak safarnya memang jelas, maka Allah alam tidak mengapa dia membuka puasa karena sedang safar. Tapi dengan syarat dia harus ganti di hari-hari yang lainnya. Namun kalau seandainya memang profesi dia sebagai supir di Ramadan, luar Ramadan juga supir, maka tidak boleh dia buka di bulan Ramadan. Nah, kalau alasannya dia tidak bisa tahan kalau tidak buka, tinggalkan pekerjaan supir, cari kerjaan lain. Ya. Kerja fadlullah itu sangat luas kepada hamba-hambanya yang memang dia meninggalkan itu karena takut kepada Allah, maka pasti Allah akan gantikan yang lebih baik daripada pekerjaannya. Mantara kalillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak mau nyupir lagi, khawatir tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, kemudian dia tinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan lebih baik kepada orang ini apa yang dia tinggalkan dari pekerjaannya. Seperti itu. Jadi tidak boleh seorang pun untuk buka puasa tanpa udzur syar'i. Pekerjaan itu kurangi pekerjaan. Para tukang kerjaan kurangi. Nah, ini alasan tukang kami kerja terus, kapan mereka berpuasa? Kapan mereka akan menggantikan puasanya sementara mereka terus bekerja? Maka sini kurangi pekerjaannya, kemudian tetap dia berpuasa. Atau dia 11 bulan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhannya. Di sebulan terakhir dia sudah persiapkan segala sesuatu untuk dia bisa berpuasa dengan sempurna. Maka itu suatu yang sangat mulia. Niat yang baik seperti ini. Kalau dia jujur dalam niatnya ini, maka insya Allah akan mudahkan dia untuk bisa melaksanakan puasa. Seperti itu. Tetap nggak boleh, dan wallahu alam tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Walaupun memang ada khilaf di antara ulama. Namun wallahu a'lam yang saya tahu, dan ini yang saya pilih dari pendapat para ulama, bahwasanya meninggalkan puasa dengan sengaja tidak ada kewajiban qadha bagi dia kecuali taubat. Kalau dia tidak bertaubat, ya masih mengulang juga, maka kita dikhawatirkan orang ini akan ditimpakan adab sebelum dia mati. Dan adab bagi mereka meninggalkan kewajiban itu sangat besar. Jangan pernah dianggap sepele dari ancaman Allah Subhanahu wa taala atas kewajiban yang dia sia-siakan tanpa ada udzur syar'i.
Allahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah terkadang merasa dengan kelebihan orang lain, baik harta atau pencapaian orang, tanda hati kita masih belum bersih, Ustaz? Taib. Apabila dia hasad dengan pencapaian orang lain, iri, hasad, dan dia kepingin agar supaya apa yang ada pada orang itu berpindah kepada dia atau hilang sama sekali. Sebagaimana dia tidak punya apa-apa, si fulan juga jangan ada seperti dia. Apalagi mungkin dulu teman, apalagi dulu seprofesi. Biasanya seprofesi itu sangat riskan untuk timbulnya sifat hasad. Ya, maka kita lihat nggak mungkin misalnya profesinya supir, dia akan hasad kepada para dokter. Dokter juga nggak akan hasad kepada para pengusaha. Biasanya pengusaha itu akan hasad kepada pengusaha yang lainnya. Kemudian dokter juga demikian, karena profesi dunia, kalau mereka tidak waspada, ya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat riskan akan munculnya sifat-sifat hasad ini. Kalau seandainya muncul sifat tersebut pada dirinya, melihat orang lain iri, kemudian hasad dengan rezeki Allah berikan kepada orang lain, maka ini sifat hasad yang harus segera dihilangkan. Semua orang punya sifat hasad, tapi orang yang mukmin itu dia menahan dirinya, kemudian tidak menginginkan kejelekan kepada saudaranya. Kalau bisa dia malah berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kepada si fulan rezeki, berilah kepadaku rezeki. Ya Allah, tetapkanlah rezeki si fulan kepadanya. Kan lebih lapang dada kita kalau seperti ini. Ya, kita mendoakan saudara kita, dan justru ketika kita doa kepada saudara kita, itu sebagai bentuk kita doa untuk diri kita sendiri. Berilah kepada si fulan ya kebahagiaan dari rezekinya. Berilah kepada si fulan tetap bisa istiqomah di atas agamamu, ya Allah, walaupun rezeki telah Engkau bukakan kepada dia, berikan kepadaku juga rezeki tersebut, ya, dan mudahkan kepadaku untuk aku mempergunakan rezeki yang baik tersebut. Nah, itu yang seperti itu tidak mengapa. Hanya sekedar kepingin mendapatkan apa yang dapatkan oleh si fulan. Misalnya si A melihat si B banyak harta, dan hartanya itu sangat bermanfaat. Dia pergunakan kepada tempat-tempat yang mulia, kemudian dia berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kepadaku rezeki seperti si fulan, maka aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si fulan. Walaupun dia tidak ada, namun dia sudah dapat pahala niat. Tapi kalau dia, ya Allah, aku miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan apa-apa, si fulan teman saya dulu punya jabatan, hilangkan jabatan dari dia, ya Allah. Hilangkan harta dari dia, maka ini hasad yang tercela. Haram hukumnya. Kalau hanya sekedar ingin mendapatkan seperti si fulan, tanpa ada keinginan hilang rezeki tersebut dari si fulan, maka tidak mengapa. Yang masalah itu, dia berkeinginan untuk si fulan itu bangkrut, si fulan itu miskin. Nah, itu hasad namanya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Nah. Di momen Ramadan ini kita melihat banyak ikhwan ataupun media sunnah membuka donasi untuk berbuka puasa kepada orang yang membutuhkan. Namun apabila jika ada seorang pengusaha seperti dia mempunyai usaha makanan atau minuman, namun ia membuka donasi buka puasa untuk orang yang berpuasa, apakah ini dibolehkan, Ustaz? Baik, masalah donasi untuk orang lain, maksudnya dia bukan buka donasi untuk pribadinya, tapi dia buka donasi, mungkin dia lihat ada masjid-masjid tempat berkumpul manusia di sana, ada orang datang yang butuh kepada makanan, ingin buka puasa bersama di sana, ada orang yang butuhkan, maka kemudian dia pun buka donasi, masuk ke dalam keumuman hadis Nabi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nabi menghasung, menganjurkan. Ini ketika Nabi mengatakan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa. Ini kan anjuran dari Nabi kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang muslimin yang ada duit, yang ada uang, ada kelapangan rezeki, maka dihasung, ayo siapa yang ini? Kita mungkin sebagian orang kaya itu dia tidak tergugah hatinya, atau dia tidak tahu di mana penyalurannya. Ketika ada badan, ada ikhwah, ada sarana tempat mereka menyalurkan, terkadang mereka semangat menyalurkan. Oh, alhamdulillah ada tempat penyaluran. Ini saya ada duit sekian, saya ada makanan nih, tolong berikan kepada orang-orang yang buka puasa. Karena ini anjuran dari Nabi. Man fattara sha'iman. Jadi tidak mengapa yang masalah itu dia buka donasi untuk pribadinya. Tapi ini untuk kaum muslimin yang buka puasa, diarahkan. Nih Pak, ini ada 400 orang.
Ada 500 orang yang setiap hari buka puasa sini. Mereka butuh makanan, butuh minuman. Bapak kalau ada ke lapangan, silakan Bapak salurkan. Kalau mau kirim rekening kami akan mengelolanya dan kami akan membelinya makanan yang mereka butuhkan. Silakan, tidak masalah. Ya. Bahkan misalnya dia pedagang, dia jualan makanan minuman. Kemudian dia buka donasi, saya jual makanan dan minuman dengan harga sekian. Makanannya jelas, minumannya jelas. Siapa yang mau beli kepada saya, mau disalurkan kemanapun, akan saya salurkan. Ya. Maka tidak ada masalah seperti ini. Ini bagian dari penyaluran, bagian dari ta'awun alal bir, bertahun di dalam perkara kebaikan. Maka Allah alam tidak masalah. Adapun mungkin sebagian orang berpandangan lain, tidak boleh buka donasi untuk yang seperti ini, maka bagi dia untuk mendatangkan dalil tentang haramnya perkara tersebut. Dan kita punya hujjah, man fattara sha'iman, di antaranya siapa yang beri makan kepada orang miskin. Ini kan hasungan dari Nabi kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan makanan kepada mereka yang miskin, maka berikan. Ya, kita hanya mengarahkan, ya, menunjukkan jalan. Mungkin ada orang kaya mereka nggak tahu. Begitu digugah, oh ya alhamdulillah, sebutkan hadis tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan seperti ini, kemudian dia pun dengan mudah. Sebelumnya mungkin dia tidak tahu ada tempat-tempat, atau sebelumnya ada keinginan tapi dia nggak tahu kemana saya mau salurkan ini. Begitu ada teman-teman kita yang buka donasi seperti ini, kemudian diarahkan, disalurkan kepada orang yang membutuhkan, ini termasuk perkara ta'awun alal birri, kerjasama dalam kebaikan, asalkan tidak untuk kepentingan pribadi. Kalaupun dia jual makanan, dia sebutkan, ini makanan saya harganya sekian. Apa yang akan disalurkan itu adalah apa yang dia jual. Sini nggak ada masalah, insyaallah. Barakallahu fiik.